Halo, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Oke, kita lanjutkan pembahasan video pembelajaran matematika untuk kelas 6, teman-teman. Masih di bangun ruang. Kali ini kita masuk ke bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Ya, buat teman-teman yang belum sempat menyaksikan video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kubus, silahkan bisa dicek di daftar video di channel ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan untuk bangun ruang balok. Here we go. Oke, sama seperti pada kubus yang pertama, kita telusuri dulu sifat atau ciri ya dari balok. Yang pentingnya saja ya, yang kemungkinan akan digunakan dalam konsep volume dan luas permukaan. Karena inti materi bangun ruang di kelas 6 itu adalah tentang volume dan luas permukaan. Oke, yang pertama, sama persis seperti di bagian kubus, titik-titik yang ada di pojok ini kita kasih nama dulu. Ini disebut titik sudut ya. Dan jumlahnya sama ya, seperti pada kubus, yaitu ada 8. Jadi sifat atau ciri balok yang pertama mempunyai 8 buah titik sudut. Oke, selanjutnya kalian perhatikan. Kalau pada kubus, bagian ruas garis yang ini kan kemarin disebut apa? Rusuk ya. Nah, terus simbolnya apa? Simbolnya S, ya kan? Nah, kalau pada balok, ruas garis seperti ini juga sebenarnya namanya rusuk. Ya, ini rusuk. Nah, tapi untuk balok ada nama khususnya, ya. Karena ukuran rusuk pada balok itu tidak sama. Tidak seperti pada kubus. Kalau pada kubus kan semua rusuknya sama panjang, ya enggak? Makanya simbolnya S. Ya, semuanya S gitu ya. Nah, kalau pada balok ukurannya itu tidak sama. Antara, nih perhatikan, antara AB, BC, dan CG itu mempunyai ukuran masing-masing. Nah, apa namanya atau rusuk pada balok itu namanya apa saja? Untuk yang AB nih, ruas garis yang seperti ini ya, ini disebut panjang. Simbolnya itu P kecil. Nah, kalian perhatikan, AB ini disebut panjang. Sekarang kalian lihat garis mana lagi yang ukurannya sama dengan AB. Nah, yang pertama yang ini nih, DC ya atau CD nih. Ini sama dengan AB. Lalu EF. Satu lagi HG. Nah, ini 4 ruas garis yang mempunyai ukuran sama. Nah, namanya itu panjang, gitu ya. Nah, yang BC, nih yang ini BC ini disebut lebar. Simbolnya L kecil. Satu lagi yang CG atau yang tegak ini ya, ini disebut tinggi. Simbolnya T. Nah, sekarang yang lebar nih, kita cari temannya, lebar. Kalau dicontohkan, saya contohkan BC ini ya. Mana lagi yang termasuk lebar? Ya, yang ini ya, FG. Lalu EH, satu lagi AD ya. Begitu juga yang tinggi CG. Nah, selain CG yang ukurannya sama dengan CG atau yang disebut tinggi itu adalah BF, AE, dan DH gitu ya. Nah, artinya rusuknya semuanya sama dengan kubus, ada 12 ya enggak? Ini kan 4 di bawah, 4 di atas, dan 4 yang tegak. Berarti ada 12. Tapi
pada balok namanya khusus masing-masing. Ada yang disebut panjang, tadi ada berapa panjangnya? Ada 4 buah ya. Ada yang disebut lebar, ada 4 buah juga. Ada yang disebut tinggi, 4 buah juga. Jadi ada 12 ya. Jadi sifat yang kedua mempunyai 12 buah rusuk ya. Oke, mempunyai 12 buah rusuk, tapi harus diingat ya, rusuknya tidak sama panjang dan namanya berbeda ya. Ada 3 ukuran, panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Selanjutnya saya arsir dulu bagian alas ya. Oke. Bagian alas yang sudah saya arsir itu namanya sama dengan yang di waktu membahas kubus, itu disebut apa? Bidang ya, atau sisi. Nah, kembali karena di balok tadi ukuran rusuknya tidak sama panjang, jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Akibatnya bidang yang ada pada balok juga tidak sama besar ukurannya ya. Kalau jumlahnya ada berapa? Jumlahnya sama dengan kubus, ada 6 ya. Bawah, atas, kiri, kanan, depan, dan belakang ya. Jumlahnya sama, ada 6. Tapi ukurannya berbeda. Nah, yang saya berikan contoh nih, yang pakai anak panah ini kan alas nih. Bidang yang alas ini sama dengan bidang yang mana coba ukurannya? Sama dengan yang tutup, ya enggak? Yang berhadapan. Ya, jadi alas sama tutupnya sama dia ukurannya, ukuran bidangnya. Nah, sedangkan yang kanan nih, yang alas dengan yang kanan itu kan berbeda ya. Karena yang alas itu kan dibentuk oleh panjang dan lebar. Kalau yang di kanan ini, bidangnya ini dia dibentuk oleh lebar dan tinggi. Sehingga ukuran bagian kanan ini berbeda dengan alas ini. Nah, yang sama dengan yang bagian kanan yang mana? Yang bagian kiri ya, yang berhadapan. Satu lagi yang mana? Satu lagi ini yang bagian depan, yang A, B, F, E nih, bagian yang depan. Ini samanya dengan bagian yang 8 gitu ya. Itu ukuran bidang pada balok. Jadi sifat yang ketiga, kalau sifatnya kita ambil dari jumlahnya ya, mempunyai 6 buah bidang ya. Oke, itu sifat atau ciri dari balok. Yang kedua, volume. Oke, rumusnya simbolnya sama ya, V besar. Nah, kalau pada kubus, volume itu kan rusuk kali rusuk kali rusuk ya, S kali S kali S, ya enggak? S kali S kali S gitu ya. Semuanya S karena ukurannya sama panjang. Nah, pada balok juga pada dasarnya mencari volume itu sama. Jadi rusuk yang ini dikali rusuk yang ini dikali rusuk yang ini. Hanya karena setiap rusuknya ukurannya berbeda dan ada namanya masing-masing, jadi volume balok itu rumusnya P atau panjang kali L atau lebar kali T atau tinggi ya. Jadi sama aja, rusuk pangkat 3 kalau pada kubus kan. Kenapa pangkat 3? Karena ukurannya sama, jadi bisa diubah menjadi pangkat 3. Kalau pada balok tidak bisa karena masing-masing berbeda. Jadi rumusnya P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi secara konsep sama ya, tinggal dikali-kalikan aja rusuknya antara yang ini AB, BC dengan CG gitu ya. Selanjutnya luas permukaan. Nah, untuk luas permukaan balok kalian harus lebih dapat memahami lagi dengan baik ya. Maksudnya harus benar-benar mengerti, terutama tadi konsep bidangnya ya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi setiap bidangnya ukurannya berbeda tergantung dibentuk oleh apa. Ada yang dibentuk panjang lebar, yang sebelah kanan kan dibentuk lebar sama tinggi. Lalu yang bagian depan ini dibentuk oleh panjang dan ini apa? Tinggi gitu ya.
Nah, luas permukaan itu kan jumlah semua luas bidang pada balok tersebut, gitu ya. Tadi bidangnya menurut sifat ada 6 kan? Ya, atas bawah, kiri kanan, depan, belakang. Nah, tapi setiap bidang ingat ukurannya berbeda. Nah, sekarang kita lihat bidang yang alas nih. Ya, luas permukaan simbolnya LP ya, sama dengan kubus. Kita lihat yang bagian alas. Yang bagian alas ini kan bentuknya persegi panjang ya enggak? Karena ukurannya berbeda ya. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Berarti ini persegi panjang. Persegi panjang itu kan rumus luasnya panjang kali lebar, ya enggak ya? Nah, di sini kebetulan sama ya. Yang alas ini dibentuk oleh panjang dan lebar. Ya, berarti luas yang di bawah itu rumusnya panjang kali lebar. Tadi bidang yang alas ini sama dengan bidang yang mana ukurannya? Dengan yang tutup. Ya, tutup ini juga dibentuk oleh panjang dan lebar, ya enggak? Jadi yang luasnya panjang kali lebar ada dua, yang bawah sama yang atas. Ya, jadi yang pertama 2 dikali panjang dikali lebar, gitu ya. Titik ini menandakan kali ya, karena kalau saya tulis simbol kali itu nanti terlalu banyak rumusnya kelihatannya, maksudnya terlalu rumit ya kelihatannya. Saya ulangi, dari mana 2? Dari mana panjang kali lebar? Alas ini kan rumusnya ini kali ini. Nah, ini namanya panjang, ini namanya lebar. Kenapa ada 2-nya? Karena yang ukurannya kayak gini ada 2, alas dan tutup, gitu ya. Lalu dijumlah, kan tadi luas permukaan itu pokoknya jumlah semua luas bidang-bidangnya, gitu ya. Ditambah sekarang kita ambil bidang yang kanan dan kiri. Tadi kan yang kanan itu samanya dengan yang kiri ya. Nah, yang kanan nih kita lihat. Yang kanan ini dibentuk oleh apa nih? Yang BCGF nih, perhatikan. BCGF ya, yang kanan ini dibentuk oleh lebar dan tinggi. Ya enggak? Berarti luas yang kanan ini nih, bidang yang di kanan ini luasnya lebar kali tinggi. Ya, konsepnya sama, panjang kali lebar, tapi di sini kan namanya lebar dan tinggi. Berarti lebar kali tinggi ya. Luas segi 4 itu kan tinggal dikali aja. Sisi dengan sisi gitu ya. Kalau pada balok kan ini rusuk ya. Rusuk kali rusuk gitu. Rusuk yang ini namanya lebar, rusuk yang ini namanya tinggi gitu ya. Jadi lebar kali tinggi. Dan ingat, yang bentuknya seperti ini kan tadi ada 2 dengan yang sebelah kiri. Berarti ada 2 juga nih. 2 lebar kali tinggi, gitu ya. 2 kali lebar kali tinggi. Ditambah satu lagi yang mana yang belum? Bagian depan dan belakang. Kita lihat yang bagian depan. ABFE itu bidang yang di depan kan? ABFE. ABFE ini dibentuk oleh panjang, ya. Ini kan panjang nih. Ini juga panjang. Lalu yang ininya apa tadi namanya? Tinggi. Ini kan sama dengan yang ini nih, tinggi ya. Berarti yang depan dan belakang itu dibentuk oleh panjang dan tinggi, atau panjang kali tinggi luasnya ya. Berarti 2 kali panjang kali tinggi. Nah, ini rumus luas permukaan balok. Memang agak sedikit rumit kelihatannya gitu ya, dibandingkan dengan luas permukaan kubus kan simpel ya. Makanya di sini harus teliti ya. Panjang kali lebar, lebar kali tinggi, panjang kali tinggi ya, dan ada 2-nya semuanya. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan. Nanti pada saat mengerjakan kalian coba aja dua-duanya ya, nanti lebih nyaman atau lebih gampang menurut kalian menggunakan yang mana ya. Ini kan di sini ada 2, di sini ada 2, di sini juga ada 2 ya. Di masing-masing suku penjumlahan ini ada 2-nya. Nah, karena di masing-masing suku ini ada bilangan 2, nah 2-nya bisa kita keluarkan nih ya. Jadi 2-nya kita keluarkan, tapi kita gunakan tanda kurung ya. Di sini panjang kali lebar, ditambah yang ini kan 2-nya udah keluar nih, berarti tinggal lebar kali tinggi, ditambah ini juga sama, panjang kali tinggi ya. Nah, cuma kalian harus ingat ya, kalau mengerjakannya dengan rumus yang ini, yang bentuk sederhananya, nanti kalian ini dikali panjang kali lebar dihitung, lebar kali tinggi dihitung, panjang kali tinggi dihitung, lalu dijumlahkan dulu semuanya, baru dikali 2 gitu ya. Jadi selesaikan dulu yang di dalam kurung ini sampai selesai ya.
baru dikali 2. Kalau yang ini kan masing-masing dikali 2-nya di sini ada dikali 2, di sini ada dikali 2, di sini ada dikali 2. Nanti tinggal dijumlahkan, gitu ya. Nah, kalian nanti coba aja lebih mudah dengan menggunakan yang bentuk yang mana. Pada intinya ini sama ya, hanya penulisannya yang berbeda. Oke. Itu dia pembahasan balok untuk sifat dan volume juga luas permukaan. Langsung saja kita coba untuk mengerjakan contoh-contoh soalnya.